Silahkan, Anda sebagai apa? Singkat. Baik, Yang Mulia, saya seorang wartawan, jurnalis. Sebagai wartawan. Betul? Ya, betul, Yang Mulia. Wartawan meliput apa? Meliput kegiatan Pilkada. Anda meliputnya di mana? Di seluruh kabupaten atau hanya meliput di tempat tertentu? Di seluruh kabupaten, Yang Mulia. Caranya gimana seluruh kabupaten Malaka bisa Anda liput? Biasanya kalau ada isu yang menarik, saya bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan investigasi atau penelusuran. Contohnya Anda meliput kemana saja? Contohnya yang kemarin ketika kampanye, ada isu yang menarik tentang di media sosial tentang keterlibatan atau kehadiran Ketua KPU Kabupaten Malaka dalam konvoi kampanye paslon nomor 1. Itu bertempat di mana? Di Desa Oe, Kecamatan Maliku, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020. Saya bergerak ke sana untuk melakukan penelusuran atau investigasi. Jadi Anda menyaksikan sendiri ada keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Malaka ikut berkampanye. Begitu? Tidak, Yang Mulia, saya tidak menyaksikan langsung karena saya melihat peristiwa itu di media sosial dan saya melakukan penelusuran dan saya menemukan beberapa bukti seperti video. Ya, sudah bisa direkam di sini. Terus apalagi yang akan Anda sampaikan? Ya, dalam penelusuran itu saya menemukan bahwa ternyata betul Ketua KPU Malaka, Pak Makarius Baranahar, ada di dalam iring-iringan itu, maksudnya mobil dinasnya ada di dalam iring-iringan itu, dan beliau menyetir sendiri mobil dinasnya, dan di dalamnya ternyata ada beberapa orang, dan saya cross check ke Pak Makarius, Ketua KPU, katanya itu petugas Ketua KPPS. Tetapi saya lalu bertanya lebih lanjut, apakah PPS itu skopnya kan desa, tingkat desa. Di sana petugas pemungutan suara, dan katanya Ketua KPU sedang melakukan pemantauan kegiatan kampanye. Baik, apalagi yang Anda saksikan di Pilkada kemarin? Yang Pilkada kemarin itu saya ada beberapa fakta yang saya temukan, yang menurut saya jangan menurut. Anda itu tidak boleh berpendapat. Kalau berpendapat itu ahli namanya. Apa yang Anda saksikan Anda lihat saja. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya itu ahli, Anda bukan ahli. Anda itu saksi, fakta. Apa? Yang Anda lihat lagi apa? Jangan berpendapat ya. Baik, Mulia. Jadi yang pertama yang sudah secara global Anda sampaikan bahwa Ketua KPU ikut serta dalam kampanye, ikut dalam konvoi gitu kan? Terus apa lagi? Ya, saya lihat, saya temukan penelusuran saya yang berikut itu terkait keterlibatan anggota. Keterlibatan siapa? Ada satu kasus lagi yang saya telusuri adalah keterlibatan seorang anggota Panwascam. Oke, keterlibatan Panwascam. Di mana itu? Di Kecamatan Butindamena itu dia berjudi. Dia bertaruh. Terlibat dalam hal apa Panwascam ini? Dia bertaruh dalam pilkada itu. Dia bertaruh untuk kemenangan pasangan calon nomor 1. Oke, dia berkampanye Panwascam. Itu Anda tahu Panwascam di mana? Iya, Bapak, berjudi, Yang Mulia. Hah? Berjudi. Berjudi, Oh, Yang Mulia. oke. Iya, ini kuping tua ini hakimnya. Suaranya begini, jadi kacau ini. Kalau suara biduan cantik merdu masih kedengaran, tapi kalau saksi suaranya begini nggak kedengaran ini. Terus
Terus apa lagi yang Anda sampaikan? Baik, yang mulia, itu tentang penguasa kami yang sedang berjudi untuk kemenangan paslon nomor 1. Dan setelah saya telusuri itu, Bawaslu panggil saya pada tanggal 28 Desember untuk minta keterangan terkait itu. Katanya saya dijadikan saksi untuk mengungkap kasus itu. Saya ditanya dapatnya dari mana, bukti apa yang saya dapat, dan saya jelaskan bahwa bukti yang saya dapat itu adalah rekaman percakapan antara pengawas jalan dengan orang yang diajak dan juga bukti transfer uangnya. Apalagi kasus itu, jadi saya melihat di sini bahwa pihak Bawaslu juga ikut terlibat dalam konspirasi untuk memenangkan. konspirasi ke Anda bisa bilang konspirasi itu dari mana? Itu pendapat Anda itu. Ya, jadi saya sekali lagi, saksi itu tidak boleh berpendapat, saksi itu tidak boleh menyimpulkan, itu tugasnya ahli. Ya, tadi waktu Pak Bernard tadi kok suaranya bisa bagus, ini Pak Yohanes kok suaranya jadi enggak jelas, ini gimana ini letaknya? Mohon izin yang mulia, ya mungkin diperkenankan yang bersangkutan saksi lebih dekat dengan komputernya. Posisi duduknya sedikit jauh dari komputernya. Coba di tempatnya Pak Bernard tadi, coba. Yang di tengah, Pak Bernard tadi di mana? Ini berbeda yang mulia, tempatnya beda lokasi. Oh, tempatnya berbeda. Satunya di Solo, satunya di Kupang. Oh, Pak Bernard di Solo. Siap yang mulia. Oke. Ya, ini tadi nggak dicek dulu ini teman-teman ini. Suaranya kayak begini, mestinya bisa dianu nih. Mohon izin yang mulia. Saudara saksi bisa agak ke tengah karena ini tidak kelihatan dari monitor. Coba saksi duduknya di mana? Itu tempatnya. Geser ke sebelah kiri saudara, ya betul. Lagi ke kiri lagi. Ya, oke. Coba tes suaranya. Coba tes suaranya, masuk lagi nggak? Coba tes mic-nya. Tes. Ya, ini Bang. Tes. Nah, ini agak lumayan ini. Maju lagi, coba dikit, maju lagi. Ya, coba. Coba Pak Yohanes. Tes dulu. Baik yang mulia. Nah, ini lumayan ini. Terus. Diteruskan. Apalagi yang akan Anda sampaikan? Siap. Baik yang mulia, saya menemukan yang tadi ada Panwascam yang ikut bertaruh. Yang berikut lagi, saya menemukan di tempat kampanye itu, di paslon 01 itu benar menyampaikan bahwa akan memberikan gaji dalam bahasa Tetun, itu tempat kampanyenya di Desa Ketiri, itu bahwa akan memberikan gaji dalam bahasa Malaka, bahasa setempat disebutkan sera. Kansera itu artinya gaji kepada para hukun itu kepala suku atau tua adat, dan juga naib, raja, dan sejenisnya. Itu disampaikan dalam kampanye di Ketiri. Lalu berikut saya menemukan juga bahwa ada tim kampanye dari paslon 01, paslon nomor 1 itu tidak terdaftar di dalam daftar tim kampanye yang terdaftar resmi di situsnya KPU. Setelah saya menelusuri situsnya KPU, saya tidak menemukan beberapa nama itu. Ya. Terus sekarang pertanyaan saya, menurut saudara itu pelanggaran-pelanggaran, ya? Pelanggaran-pelanggaran itu Anda laporkan atau tidak kepada Bawaslu? Yang saya lihat pelanggaran itu dilaporkan oleh beberapa orang. Iya, pelanggaran-pelanggaran itu, ya, yang berupa ada ketua KPU ikut konvoi kampanye, ada yang menjanjikan kepada kepala suku akan memberikan gaji, ada seorang yang kampanye tapi tidak termasuk tim kampanye. Pelanggaran-pelanggaran itu dilaporkan kepada Bawaslu atau tidak oleh saudara?
Oleh saya tidak dilaporkan. Oh, tidak dilaporkan. Ya, Baik. apalagi yang akan Anda sampaikan? Kenapa kok Anda tidak melaporkan? Ya, saya tidak melaporkan karena sudah ada yang melaporkan kasus itu. Oh, sudah ada yang melaporkan. Baik. Terus Anda tahu yang sudah dilaporkan itu siapa yang melaporkan? Tahu? Yang saya tahu tentang keterlibatan Ketua KPU dalam konvoy atau kampanye itu yang melapor itu salah satunya adalah Stefanus. Oke. Jadi Stefanus sudah melaporkan ke Bawaslu. Anda tahu kalau Bawaslu sudah memproses laporan itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup ya? Untuk Ya, sementara ini. baik. Cukup ya, Pak Yohanes. Sekarang Pak Yohanes mundur ke belakang. Oh, masih ada, sebentar Pak Yohanes. Dari Prof. Saldi silakan yang mulia. Makasih Pak Ketua. Pak Yohanes, Bapak bisa dengar suara saya? Dengar yang mulia. Pak Yohanes, tadi Bapak mengatakan Ketua KPU ikut dalam konvoy ya, kampanye ya. Baik yang mulia. Itu dengan melihat di medsos ada mobil Ketua KPU yang ikut dalam konvoy itu. Betul yang mulia. Nah, apa saja yang dilakukan dalam proses kampanye itu oleh Ketua KPU? Ini kan ikut konvoy nih. Baik yang mulia. Nah, konvoynya itu ada di lokasi kampanye atau menuju lokasi kampanye? Baik yang mulia. Konvoy itu dalam penelusuran saya temukan dua video yang mulia. Ya. Dua video yang Tunggu menunjukkan dulu. bahwa Video yang dimaksud oleh saksi ini ada nggak jadikan bukti? Sudah dijadikan alat bukti yang mulia. Bukti berapa? Bukti P8 dan P8, P17, P18. P8, P17, P18. Nanti kita cek. Itu ada hubungan dengan kampanye dan money politik gitu. Yang sesuai yang dia terangkan. Iya. Oke. Lalu itu konvoynya menuju lokasi atau di lokasi kampanye? konvoy menuju lokasi kampanye pertama, karena ada dua titik kampanye yang mulia. Konvoy menuju titik kampanye pertama, dan juga berikutnya konvoy menuju titik kampanye kedua. Lalu di lokasi kampanye yang dikerjakan Ketua KPU itu apa? Saya tidak tahu yang mulia. Jadi Saya ini tidak kebetulan mobilnya ada dalam konvoy itu ya. Baik yang mulia. Di dalam mobil itu ada Ketua KPU-nya. Ketua KPU nyetir sendiri dengan beberapa penumpang. Dengan beberapa penumpang. Sebagai wartawan, tadi Anda kan katanya setelah melihat medsos itu melakukan investigasi kan? Baik yang mulia. Apa yang Anda temukan investigasi itu setelah sampai di lokasi Ketua KPU itu ngapain dah? Ketika saya sampai di lokasi itu kegiatan kampanye sudah berakhir, kalau sudah mulai itu kan. Tetapi saya menelusuri para pemilik akun di media sosial itu yang mengunggah itu untuk mendapatkan informasi berupa video yang asli, yang durasinya lebih panjang, yang lebih komplit, dan juga beberapa narasumber yang yang ada di lokasi kejadian pada saat itu. Nah, apa yang Anda dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa fakta yang pertama, betul Ketua KPU menyetir sendiri dalam rombongan konvoy itu. Oke, itu sudah dinyatakan tadi. Yang lain? Di dalam mobil tersebut ada beberapa penumpang yang Oke, itu sudah dinyatakan juga tadi. Apa lagi? Warga desa, bukan desa setempat, dari desa lain, Oke. bukan desa tempat kejadian. Dan saya tanyakan ke Ketua KPU, katanya itu adalah anggota PPS. Cek PPS adalah Anda mengerti nggak apa yang dimaksud dengan kampanye dalam undang-undang pilkada itu? Tidak tahu ya? Ya,
Yang mulia. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ada nggak di data yang Anda lihat, di medsos yang Anda lihat itu, Ketua KPU itu datang ke panggung lalu dia ikut meneriakan, pilih pasangan ini, ada nggak? Tidak, Yang mulia. Nah, dari mana Anda menyimpulkan bahwa dia menjadi tim kampanye di situ? Atau terlibat kampanye? Ada satu fakta yang saya temukan lagi adalah bahwa pada H-1 sebelum kampanye, hari sebelum kampanye itu, mobil dinas Ketua KPU itu difoto harga persis di depan tempat kampanye pertama yang dijadikan tempat kampanye pada hari itu. Oh, jadi ada fakta lain yang Anda temukan sebagai wartawan, satu hari menjelang pelaksanaan kampanye itu, mobil Ketua KPU itu ada di lokasi kampanye. Betul, Yang mulia. Itu faktanya ya. Tapi ini semuanya, saya mau minta ketegasan saudara Johannes Kirmanus. Ini bukan Anda lihat sendiri ya, bukan Anda saksikan sendiri. Betul, Yang mulia. Tapi ini berdasarkan data yang Anda lihat di medsos. Betul, Yang mulia. Dan Anda tidak melihat apakah Ketua KPU ikut berkampanye atau tidak, selain ikut dalam rombongan konvoy ya. Betul, Yang mulia. Oke. Cukup Pak Ketua? Baik. Yang mulia ada? Cukup. Sekarang ini kita catat dulu Pak Germanus. Sekarang berikutnya Pak Germanus